Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa Pelita Dharma dimanapun berada yang saya hormati, rasa angayu bagya kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas asung kerta wara nugraha biaulah sehingga kita semua diberikan kesehatan. Sujud bakti saya haturkan kepada para maharesi dan para leluhur yang selalu memberikan ilmu dan tuntunannya sehingga saya dapat sedikit berbagi kepada umat sedharma dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Niwayan Ayunita Padmiani, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, akan menyampaikan pesan Dharma mengenai implementasi ajaran ahimsa untuk mencapai kebahagiaan. Pemirsa Pelita Dharma yang berbahagia, ahimsa merupakan bagian dari ajaran Pancayama Brata, yaitu 5 macam pengendalian diri tingkat dasar untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kata ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata a yang artinya tidak, dan himsa yang berarti menyakiti maupun membunuh. Jadi ahimsa berarti tidak menyakiti maupun membunuh makhluk lain, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Ahimsa merupakan suatu ajaran yang tidak hanya menekankan untuk kita tidak menyakiti secara fisik saja, namun juga pikiran dan perkataan kita juga perlu dijaga. Sekarang ini banyak terjadi kasus kekerasan di masyarakat, baik itu kekerasan terhadap anak kecil, terhadap perempuan, kemudian ada yang saling caci maki hingga menyebabkan pembunuhan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi kepada manusia saja, melainkan juga kepada binatang. Baru-baru ini ada beredar video di media sosial yang melakukan kekerasan terhadap anjing, dan masih banyak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Pemirsa Pelita Dharma yang saya hormati, ahimsa, ajaran ahimsa ini tertuang dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 64 yang isinya ahimsa satya wacana sarwa bhutesu carja bersama Jaiwa Pramadasca Yasya sasuka bawe, yang artinya tidak menyakiti, berkata jujur, tulus hati kepada semua makhluk, sabar dan berhati-hati. Semua ini membuat orang bahagia. Pernyataan sloka tersebut juga didukung oleh Kitab Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 2 yang isinya
tidak menyakiti, benar, bebas dari nafsu amarah, tidak memfitnah, kasih sayang kepada sesama makhluk, lemah lembut, sopan, dan berketetapan hati. Dari kedua sloka tersebut dapat kita pahami bahwa mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan tidak menyakiti maupun membunuh makhluk lain, serta membiarkan siklus karma kehidupannya berjalan dengan sendirinya, merupakan suatu kewajiban dari manusia itu sendiri. Jadi, kita sebagai manusia itu harus mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Pemirsa Pelita Dharma yang saya hormati, lalu timbul pertanyaan di masyarakat. Ada beberapa macam ritual, yaitu korban suci, seperti pembunuhan. Lantas, apakah hal tersebut dilarang dalam ajaran agama Hindu? Nah, jadi menurut Lontar Werti Sesana, dijelaskan ada beberapa pembunuhan yang diizinkan untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk dewa puja, yaitu membunuh binatang untuk dipersembahkan kepada para dewa agar kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, fitra puja, yaitu membunuh binatang untuk dipersembahkan kepada leluhur, supaya beliau selalu ingat dan terhubung dengan kita. Yang ketiga yaitu atiti puja, membunuh binatang untuk disuguhkan kepada para tamu. Dan yang keempat yaitu dharma wigata, membunuh binatang yang membawa penyakit. Jadi alasan inilah yang memperbolehkan umat Hindu melakukan pembunuhan sepanjang perilaku tersebut dilakukan secara benar, kemudian dilakukan secara baik, suci, dan mulia. Pemirsa Pelita Dharma yang saya muliakan, rasa tenang dan damai dalam diri manusia akan muncul ketika kita sama-sama saling menghargai, kemudian tidak berkata kasar, dan juga saling menghargai dan menyayangi. Ahimsa juga mengajarkan kita untuk berbagi tali kasih, yaitu membantu sesama dan juga mendoakan agar semua makhluk di dunia ini berbahagia. Pemirsa Pelita Dharma yang saya hormati, kita yang dilahirkan menjadi manusia sungguh-sungguh yang utama. Oleh karena itu, kita harus mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita untuk tidak menyakiti maupun melukai makhluk lainnya, agar kita tidak menjadi salah satu pelaku kekerasan yang sangat merugikan diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Jadi, dengan mengimplementasikan ajaran ahimsa, hidup kita akan menjadi tentram dan bahagia. Pemirsa Pelita Dharma yang saya hormati, demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Matur Suksema.